Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya Dimas Budi Arti Kurniawan dan teman saya Prastio Putra Pangestu, NIM akhir 62. Kita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan wawancara tentang tradisi kupatan di Dusun Setoyo. Nah, dan narasumber saya yaitu Bapak Arman. Beliau juga salah satu pembuka agama di Kebatinan Sabto Dharma. Nah, tidak berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan. Silakan Mas Pras. Sebelumnya, terima kasih Bapak Farman sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai. Di sini saya beserta Mas Femas mau bertanya Bapak tentang tradisi kupatan gitu Bapak. Jadi tradisi kupatan ini kan sudah familiar di kalangan masyarakat gitu Bapak. Jadi apa sih awal mulanya adanya tradisi kupatan ini dan seperti apa kok disebut Rioyo Kupat? Kalau kata orang Jawa Timur kan disebut Rioyo Kupat itu gimana Bapak sejarahnya kok disebut seperti itu? Ya maaf karena saya ini duduknya di aliran kepercayaan. Kalau urusan kupatan itu kan tidak mengerti. Ya ada jawaban tapi itu pasti berbeda. Soalnya apa? Orang aliran Sabto Dharma itu orang Jawa itu hanya mengikuti. Jadi mengikuti apa adanya Islam. Itu. Jadi mengikuti ya menghormati itu. Ya. Terus tahu Bapak di Dusun itu seperti apa dulu? Nah, kalau dulu itu kalau orang Jawa, asli orang Jawa itu setiap desa atau setiap dusun itu pasti mengadakan kupatan. Itu kan hanya orang Islam. Nah, ini di sini ini orang Jawa mau hanya mengikuti itu saja. Tapi kalau dulu itu setiap desa pasti mengadakan kupatan itu, mulai begitu. Itu bagaimana? Kalau saya tidak bisa menerjemahkan hal itu. Bagaimana itu cara sama ini apa yang diperingati itu tidak tahu. Itu. Jadi serentak mengikuti tradisi. Mengikuti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Jadi pertanyaan kedua, apa saja keperluan yang perlu disiapkan ketika tradisi kupatan gitu, yang perlu disiapkan? Gitu. Kalau dulu tidak ada yang dipersiapkan apa saja itu tidak ada. Hanya saja orang masyarakat dusunlah mau hanya membuat kupatan itu saja. Kalau dulu jadi kayak begitu. Ada kayak jalurnya gitu. Jadi tergantung kebijakan dusun masing-masing. Ya, kebijakan dusun masing-masing. Soalnya apa? Ini enggak semua. Kadang itu dusun ya ada yang tidak mengadakan. Kalau sini saya kira setiap tahun pasti mengikuti mengadakan. Itu. Jadi tetap dilestarikan gitu. Ya, tetap dilestarikan. Soalnya kalau orang Sabto Dharma itu mau mengikuti. Saling menghormati gitu. Ya, saling menghormati. Ya. Mas, ada tambahan atau pandangan Mas? Lanjut. Kita ke pertanyaan ketiga, Pak. Jadi, kenapa kok tradisi kupatan ini dilaksanakan setelah 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri begitu? Iya, kalau dulu itu ya pasti kan, kalau kupatan itu kan, kalau dulu katanya, ini katanya, itu kan memperingati bahwa Nabi Isa
kalau dulu, tapi kalau sekarang ya nggak tahu. Mungkin Kalau beda. ingat saya dulu itu begitu. Makanya diadakan selesai puasa. Dari 7 hari setelah hari. Iya, jadi mulai 7 hari. Sekarang kalau sekarang kan gitu Pak. Iya, Kupatan itu tandanya ente akhir yoyo. iya. Dan akhirnya sebetulnya enggak akhirnya hari raya itu tidak. Karena kupatan itu bisa 1 bulan itu bisa dilaksanakan. Jadi 1 bulan. tidak tentu 7 hari gitu. Enggak, tapi menunggu 7 hari dari hari raya. Itu. Jadi Kalau dulu itu dulu. Jadi kembali ke kebijakan setiap dusun itu beda-beda. Beda, setiap dusun beda. Soalnya apa? Kupatan ini enggak semua. Kadang ya ada yang berganti, kadang ya tidak tidak ada. Jadi nggak semua orang gitu. Enggak semua desa, enggak semua dusun. Yang itu begitu. Aslinya kan ini kan milik Islam. Tapi di dusun itu tetap mengikuti, menghormati. Jadi kalau bisa kan diserasikan kan dari satu Iya. di dusun Supaya sama. ya itu. Lanjut ke pertanyaan keempat, Bapak. Ya. Puncak acara dari tradisi Kupatan ini apa, Bapak? Dan yang dilaksanakan itu apa biasanya? Kalau Dusun Sentoyo itu. di Dusun Sentoyo. Kupatan itu apain aja gitu. Tidak ada, mau cuma ada selamatan kupatan gitu saja. Selamatan Contohnya Kupatan. kayak di undangan gitu. Ya seperti tadi undangan gitu. Itu sudah puncaknya biasanya di Dusun Ya Sentoyo. biasanya itu dulu yang itu sampai sekarang itu. Jadi tradisi yang itu tetap terjaga. Ya tetap. Lestari. Lanjut ke pertanyaan kelima, Bapak. Apa makna dari berbagai macam yang disiapkan tadi dipandang maknanya dari segi religi, budaya, dan masyarakat. Jadi kalau menyiapkan semua persiapannya itu maknanya itu apa ya? Ini dalam membuat kupat, kalau di sini saya kan dalebat, gitu. Iya. Itu maksudnya apa? Iya. Itu kalau dulu sebetulnya ada maksudnya. Tapi yang punya, yang tahu itu kan orang Islam. Yang tahu. Mereka apa sih? Kok ada nggak kupat, ada nggak lepat, ada nggak lontong ya, lontong itu. Dibungkus sama janur. Nah, mau cuma aja orang dulu itu tidak mengerti sebabnya kamu nopo ini mengerti gitu. Jadi tidak mengikuti tradisinya. Ya, nggak mengikuti ya. Mas, buat tambahan? Nggak ada. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ke-6, Bapak. Jadi, apa fungsi dari tradisi Kupatan ini dan kenapa harus dilestarikan gitu, Pak? Fungsinya Kupatan ini itu buat apa, terus kenapa kok harus tetap dilestarikan gitu? Ya karena itu sudah budaya. Dan menjadi tradisi. Iya, sudah tradisinya orang Islam. Jadi itu sampai kapan itu tetap diadakan. Iya, iya. Supaya tidak hilang. Hilang. Tuh. Soalnya sekarang anak-anak muda tuh bahkan tidak mengetahui kupatan, Mas ya. Iya. Jadi nggak mengetahui apa sih kupat itu, kok kenapa harus ada hari raya kupat gitu. Kalau di Dusun Sentoyo sendiri nih masih ada, Bapak ya? Sebetulnya kupatan itu ada maksudnya, ada maknanya. Mau cuma aja kalau di adat Jawa antara adat Islam itu kan beda. Iya. Apa sebabnya? Kok itu membuat kupat? Kupat itu suatu itu kalau untuk orang Jawa, ya. Iya. Kalau untuk orang Jawa
itu pelambang manusia. Itu aslinya itu pelambangnya manusia. Jadi asal mulane menungso. Niku wonten nggih kupatan. Soale napa sing dimaksud kupatan niku nek tenggene wong Jawa, nek tenggene simbol iki tenggene juwatane lah ketupat. Lopo belah ketupat sing dimaksani belah ketupat itu wonten ing diwastani kiblat kulon, kiblat wetan, kiblat ler, kiblat kidul kan sekarang. Empat arah. Gansal aslinya itu gansal tunggal ya manusia ini Mempunyai kiblat 4. dia kiblat 4 5 badan itu kalau orang Jawa ya ini ada di simbol manusia ini itu. Kalau di Islam kan beda lagi. makanya kalau orang Jawa umpamanya mungkin menceritakan ini yang khawatir itu orang salah paham dan itu sangat beda. Tapi kalau di Jawa itu terjemahannya maksudnya itu di manusia. Itu asli di manusia. Itu. Jadi ngarah ke manusia. Iya. Itu asal manusia. Jadi asalnya menungso itu satu itu. Jadi ini disingkat tupatan. Aslinya itu belah ketupat. Nih, yang Jawa ini udah ngarani belah ketupat. Jadi wonten kiblat sekawan gansal menungso duduk di tengah-tengah. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Apa ada perubahan dari tradisi kupatan ini dari zaman dulu sampai sekarang? Sampai sekarang Mungkin ada perubahan gitu. sebetulnya itu ada, tapi saya ini orang Jawa, saya nggak berani cerita karena apa? Yang saya khawatiri nanti ada orang yang harus salah paham. Salah nangkap. Iya, kan gitu. Kalau dulu saya ingat itu Iya. pas zaman saya kecil itu masih Iya. ada namanya undangan kupat siang-siang anak-anak ke rumah-rumah disuguhkan kupat lompat sama lontong. Kalau lontong dulu kan yang punya sapi. Iya. Terus sekarang tidak ada. Iya, tidak ada. Itu kan aslinya kan sama. Cuma kalau adat Jawa itu kupatan hari raya karena kupatan selamatan untuk selamatan lembu itu beda. Itu sudah berbeda. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Jadi bagaimana caranya pelestarian budaya kupatan ini agar tetap lestari, tidak tergerus oleh perkembangan zaman gitu. Cara melestarikannya agar tetap lestari itu bagaimana? Ya, kalau saya pribadi itu tak bisa mas. Itu yang punya wewenang aslinya kalau tetap itu yang punya orang bisa. Ini kepala Bagaimana? Iya, kalau di desa atau di dusun itu yang mengelola itu kepala dusun. Itu nanti kepala dusun sangat berhubungan dengan RT RW. Bagaimana ini bisanya bertambah meningkat, bertambah maju, bagaimana? Jadi koordinasinya Ya itu tergantung di kepala dusun. Itu kalau orang biasanya nggak bisa mas. Ayo nggak bisa. Itu. cukup sudah. Iya. Ini. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Telah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama.
Dapat kita simpulkan di dusun Setoyo ini setiap tahunnya masih berjalan untuk tradisi kupatan masih tetap lestari dan tetap dijalankan. Anak-anak muda pun masih banyak yang mengikuti. Kalau di sini nyebutnya Tundana Kupatan masih banyak. Iya. Terbukti dari tadi saya meliput Tundana Kupatan juga masih ada pemuda yang ikut Tundana Kupatan. Seperti itu wawancara pada hari ini. Bila ada salah kata kita mohon maaf dan sebagainya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, menurut narasumber kami tadi, tradisi kupatan di Dusun Setoyo sampai saat ini masih tetap lestari dan masih dijalankan tiap tahun. Di tengah arus modernisasi yang semakin deras, masyarakat di Dusun Setoyo, sebuah dusun kecil yang terletak di perbatasan Gresik dan Mojokerto, tetap menjaga dan melestarikan salah satu tradisi leluhur yang syarat akan makna, yaitu tradisi kupatan. Tradisi ini bukan sekadar perayaan, melainkan wujud penghormatan terhadap nilai kearifan lokal, spiritualitas, dan kebersamaan antar warga. Tradisi kupatan di Dusun Setoyo dilaksanakan pada hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri, yang dikenal dengan sebutan Rioyo Kupat. Tradisi ini sudah ada sejak zaman para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga yang memperkenalkannya sebagai bagian dari dakwah kultural sebagai masyarakat Jawa. Kupat atau ketupat sendiri memiliki filosofi mendalam yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan dan saling memaafkan. 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Dusun Setoyo mulai bersiap. Ibu-ibu sibuk menganyam janur atau daun kelapa muda sebagai selongsong ketupat, sementara bapak-bapak dan pemuda membantu menyiapkan kebutuhan acara. Ketupat yang sudah matang kemudian disajikan bersama berbagai lauk tradisional seperti sayur lodeh dan sambal goreng. Puncak acara dari tradisi kupatan di Dusun Setoyo biasanya diadakan undangan atau kenduri di balai dusun. Warga berkumpul membawa ketupat dan lauk pauk dari rumah masing-masing, lalu duduk bersama dalam satu lingkaran. Doa-doa dilantunkan sebagai bentuk rasa syukur atas berkat, rahmat, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah itu makanan dibagikan dan dinikmati bersama dalam suasana hangat penuh kekeluargaan. Saat kenduri atau kenduren kupatan di Dusun Setoyo, kami sempat mewawancarai 2 orang, yaitu salah satunya bapak-bapak dari Dusun Setoyo dan satunya salah satu tokoh pemuda di Dusun Setoyo. Nah, Pak, untuk undangan kupatan pada hari ini Bapak bawa apa saja? Oh, bawa berkat sama kupat ini. Oke, terima kasih Pak. Mas, menurut Anda bagaimana tanggapan tentang tradisi kupatan? Menurut saya tradisi kupatan adalah tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Menurut Hendra, salah satu warga Dusun Setoyo, beliau menegaskan bahwa kenduren ini dia membawa berkat yang berupa nasi dan lauk pauk beserta kupatnya. Kemudian ada Bagus sebagai salah satu tokoh pemuda juga menegaskan bahwa tradisi kupatan merupakan tradisi yang baik dan tetap harus dilestarikan. Meskipun zaman terus berubah, warga Dusun Setoyo tetap menjaga tradisi kupatan dengan sepenuh hati karena mereka percaya bahwa warisan budaya ini adalah perekat sosial dan spiritual yang tak ternilai harganya. Tradisi kupatan bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang memaafkan, mempererat silaturahmi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat pelestarian budaya, generasi muda di Dusun Setoyo kini turut aktif mendokumentasikan dan mempromosikan tradisi kupatan melalui media sosial dan kegiatan budaya. Harapannya tradisi ini tidak hanya lestari tetapi juga dikenal luas sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian penyampaian tradisi kupatan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.